agenda yang kedua ini nggak kalah seru ya Kak Sultan, karena Kak Sultan akan membahas apa aja sih hal-hal penting yang teman-teman seller harus catat gitu ya sebelum pakai teknik SEO. Kira-kira apa aja nih Kak Sultan? Oke, nih sekarang aku mau bagi 3 jurusnya ya, 3 jurus jitu agar SEO kita itu optimal di halaman produk kita. Seperti aku udah jelaskan tadi, Google itu memahami konten kita dari kata kunci nih. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman seller bikin sebuah produk, judul produknya itu harus menyisipkan kata kuncinya gitu. Contohnya misalkan ya, kata kuncinya itu, misalkan teman-teman jualan baju gamis. Nah, teman-teman coba masukkan kata kunci baju gamis itu di seluruh konten ya, baik itu judul maupun deskripsi ya. Terus kemudian yang kedua, tambahkan juga link produk lain yang relevan di deskripsi produk kita. Tujuannya supaya apa sih? Tujuannya supaya Google itu lebih memahami lagi. Misalkan kita jualan gamis ya, gamis brokat Prancis. Kalau misalkan linknya tidak relevan, misalkan linknya itu justru jualan shampoo anjing, wah itu Google akan bingung tuh. Makanya kalau misalkan kita bikin di deskripsi, pastikan halaman produk lain yang kita punya, yang relevan itu kita masukkan linknya, tautannya. Jadi Google makin lebih mantap lagi untuk memahami keseluruhan produk kita. Terus kemudian yang ketiga, yang gak kalah penting adalah harus ngumpulin ulasan produk yang positif nih. Karena dengan review yang semakin positif, itu kemungkinan untuk muncul di hasil pencarian itu semakin tinggi. Dan gitu. Berarti bisa langsung jualan juga dari halaman ulasan ya? Betul banget. Ini aku sering dapat banyak pertanyaan nih Kak Sultan dari teman-teman seller ya. Kalau mau pakai SEO atau menulis judul atau deskripsi gitu, kira-kira gimana sih caranya agar tahu kata kunci apa yang tepat yang harus dimasukkan gitu? Dari Kak Sultan ada tips nggak gimana caranya? Tadi kan kita udah bahas kata kunci itu apa sih? Kata kunci terus menemukannya di mana gitu. Nah ini untuk menemukannya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu teman-teman bisa pakai tools nih. Toolsnya itu yang udah disediakan sama Topets ya. Jadi teman-teman bisa buka aja Topetsnya, terus cek kata kunci potensial dan kata kunci yang relevan dari produk yang teman-teman punya. Gitu. Misalkan teman-teman jualan kornet sapi ya. Nah, coba aja cari kata kunci potensial dan kata kunci yang relevan untuk produk tersebut. Nah, itu yang kemudian kita pakai nih untuk kita optimasi di konten kita. Gitu. Itu langkah yang pertama atau cara yang pertama untuk mendapatkan kata kunci. Nah, selain itu ada cara yang kedua, itu caranya cukup gampang ya, cukup simple. Teman-teman coba aja ketik produk yang teman-teman mau jual di Google, itu akan ketemu tuh kayak misalkan baju gamis di sini kan. Google akan langsung memberikan saran ya, kata kunci apa yang memang berkaitan atau sering dicari oleh user Google. Terus kemudian selain di bagian search itu, kolom search itu, teman-teman bisa juga scroll ke bawah. Coba yang bagian paling bawah itu ada pencarian terkait. Nah itu juga bisa dipakai untuk optimasi judul dan deskripsi teman-teman. Nah, tadi ngomong soal deskripsi nih Kak, suka bingung kan ya tadi yang aku bilang ya. Aduh, misalnya teman-teman seller cek nih di analisis produk gitu ya, di wawasan produk, terus dikasih tahu nih kurang nih deskripsinya gitu ya, harus ditulis kurang panjang gitu. Nah, mau terus apa lagi sih, kira-kira ada tips nggak buat teman-teman seller Kak Sultan? Ini tipsnya gampang banget nih. Daripada kita pusing-pusing mau ngisi apa nih di deskripsi produk kita, lebih baik teman-teman menggunakan fitur orang juga bertanya di Google. Jadi kalau misalkan teman-teman cari katakanlah kata kunci aloe vera ya, seperti di sini ya, itu kan kalau misalkan kita scroll agak ke bawah ada kolom orang juga bertanya. Nah ini apa sih? Kolom orang juga bertanya ini adalah kumpulan kata kunci atau queries usernya Google nih yang dimunculkan sama Google. Nah ini bisa juga bisa banget dipakai untuk deskripsi teman-teman, karena dengan memiliki deskripsi orang juga bertanya, maksud saya deskripsi yang menjawab pertanyaan atau queries dari usernya Google, ini kita bisa muncul di kolom ini, kolom orang juga bertanya. Itu kita punya potensi untuk muncul di situ.